Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pembelajaran akidah akhlak pada siang hari ini mengenai ragam sikap tercela kelas 12 semester 2. Baik, untuk selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 1.7 menghayati perbuatan tercela yang harus dihindari. Fitnah, berita bohong, hoaks, namimah, tajassus, dan ghibah. 2.7 mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai cerminan menghindari perilaku fitnah, berita bohong, hoaks, namimah, tajassus, dan ghibah. 3.7 menganalisis konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, berita bohong, hoaks, namimah, tajassus, dan ghibah. 4.7 mengomunikasikan hasil analisis tentang konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, berita bohong, hoaks, namimah, tajassus, dan ghibah. Dan indikator pencapaiannya adalah 1.7.1 menyadari bahaya dari fitnah dan berita bohong, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 1.7.2 membentuk pendapat tentang bahaya fitnah dan berita bohong, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 2.7.1 membiasakan diri untuk menghindari fitnah dan berita bohong, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 3.7.1 menganalisis peristiwa yang mencerminkan perilaku fitnah dan berita bohong, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 3.7.2 mengkritik peristiwa yang mencerminkan perilaku fitnah dan berita bohong, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 4.7.1 merumuskan konsep dan cara menghindari perilaku fitnah dan berita bohong, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 4.7.2 mengatasi permasalahan berhubungan dengan perilaku fitnah dan berita bohong, hoaks, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Selanjutnya, mengenai peta konsep pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama, fitnah. Kedua, hoaks. Ketiga, adu domba. Keempat, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kelima, gosip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitnah. Dalam percakapan sehari-hari, kata fitnah digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang.
dengan maksud menjelek-jelekkan atau merusak nama baik orang tersebut. Padahal orang tersebut tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Dan kata fitnah juga ditemukan sebanyak 60 kali di dalam Al-Quran dan menyebar di 32 surat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah adalah pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya. Perbuatan fitnah akan merenggangkan hubungan dengan orang lain, dan juga perilaku fitnah akan menyebabkan seseorang yang baik akan tercoreng citranya, sehingga ia akan digunjing oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan fitnah. Berikut ini contoh dampak negatif yang timbul akibat perbuatan fitnah. Yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Perbuatan fitnah akan merugikan orang lain. Kerugian itu bisa dirasakan baik secara moral maupun secara material. Kerugian ini akan menyebabkan permusuhan antara pelaku fitnah dengan korban fitnah. Dan mereka juga akan berselisih paham dan saling balas dendam jika tidak menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Yang kedua, dapat memutus tali silaturahmi. Menjaga tali silaturahmi adalah sebuah kewajiban setiap orang yang beriman. Akan tetapi, perbuatan fitnah bisa memutuskan tali ikatan silaturahmi karena dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman. Yang ketiga, menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Perbuatan fitnah akan menjadikan sikap saling bermusuhan dan ketidakamanan. Hal ini ditimbulkan karena perkataan yang dilontarkan telah menjatuhkan harga diri dari seseorang, padahal tidak ada seseorang yang mau harga dirinya diinjak-injak. Dengan adanya berbagai fitnah yang menimpa umat dan negeri ini, kita sebagai umat Islam hendaknya mempunyai cara tertentu untuk menyikapinya. Salah satunya yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Kedua, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai korban fitnah kita perlu melakukan introspeksi diri. Barangkali ada kelalaian dan kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang kita lakukan kepada orang lain, sehingga membuat orang lain tersebut berperilaku buruk terhadap kita. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini perlu dilakukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi, dan kita harus melihat secara terbuka dan jelas tentang fitnah yang ada. Oleh karena itu, kita seharusnya berpikir positif dan tidak mencela dan mengancam orang ketika terjadi perbuatan fitnah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang hoaks dan namimah atau adu domba. Yang pertama, hoaks.
Hoaks adalah berita bohong. Menyebarkan hoaks merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Seringkali hoaks dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu. Pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Adanya hoaks merugikan tiap orang, baik penyebarnya, sasarannya, ataupun orang yang percaya dengan hoaksnya. Penyebarnya akan dijuluki sebagai pendusta, sasarannya akan buruk namanya, dan orang yang percaya dengan hoaks akan memiliki prasangka buruk pada sasaran hoaks. Oleh karena itu, sebagai manusia yang dibekali dengan akal, sangat penting untuk kita berhati-hati dalam berbicara, tulus beribadah kepada Allah, dan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinati lanuriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Artinya, sesungguhnya jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Dalam Islam pun, hoaks pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hal itu terlihat pada kabar bohong yang ditimpakan kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Hoaks akan membuat seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoaks harus benar-benar dijauhi oleh semua orang. Beberapa bahaya hoaks diantaranya adalah: yang pertama, menyebabkan kepanikan masyarakat. Ketika mendengar suatu kabar, harusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut dengan benar sebelum menyebarkannya. Akan tetapi, banyak orang yang malas memahami kabar yang muncul dan terburu-buru untuk segera membagikannya. Perilaku seperti itu akan menimbulkan kepanikan-kepanikan yang akan berujung pada berbagai aksi terhadap sasaran hoaks. Yang kedua, meretaknya hubungan masyarakat. Dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu akan membuat orang lain memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Hal itulah yang akan merenggangkan hubungan baik dalam masyarakat. Yang ketiga, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Seseorang yang menyebarkan hoaks akan mengorbankan waktu dan hartanya untuk melakukan aksi yang merupakan kelanjutan dari adanya hoaks, yang mana itu hanya akan membuang waktu dan hartanya dengan sia-sia. Yang keempat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebarkan hoaks berarti menyebarkan berita bohong, dan Allah sangat membenci keburukan yang salah satunya adalah penyebaran berita bohong. Dengan banyaknya bahaya hoaks ini, kita memerlukan cara untuk bisa menghindari perilaku menyebarkan hoaks. Beberapa cara untuk menghindari penyebarkan hoaks diantaranya adalah: yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang taat akan selalu mengedepankan prasangka baik daripada prasangka buruk kepada orang lain. Ia juga tidak akan berbicara dan bertindak buruk kepada orang lain. Oleh karena itu, ia tidak akan mudah mempercayai kabar-kabar yang muncul, apalagi kabar yang dibuat-buat untuk merendahkan derajat seseorang atau kelompok tertentu. Yang kedua, menyaring informasi. Apabila kita mendengarkan suatu berita, ada baiknya kita klarifikasi lebih dulu kebenarannya sehingga kita bisa terhindar dari menyebarkan berita bohong atau hoaks. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Cara menghindari hoaks juga bisa kita lakukan dengan cara mencari kesibukan dengan hal-hal yang positif. Karena dengan begitu, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan atau bahkan menyebarkan berita hoaks. Selanjutnya, namimah atau adu domba.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adu domba adalah menjadikan perselisihan di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Baghawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Sikap adu domba bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk, perselisihan akan kerap terjadi, dan saling mengejek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan. Islam pun melarang umatnya melakukan adu domba karena hal itu dapat menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Adu domba juga akan memberikan dampak negatif yang lainnya, yaitu yang pertama, mendapatkan sikap siksa dan dosa. Menurut Rasulullah SAW, pelaku adu domba akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Beliau juga mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan adu domba. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dikisahkan Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kebun di Madinah. Rasulullah lalu mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan." Kemudian beliau menambahkan, "Mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah atau adu domba. Yang kedua merupakan hamba yang buruk." Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Hal itu menjadikan kita seorang muslim sejati. Ketika kita merusak hubungan baik seseorang, berarti kita telah ingkar pada perintah berbuat baik dan menjaga hubungan. Dan perbuatan adu domba atau namimah merupakan perbuatan yang akan menimbulkan hubungan manusia hancur. Yang ketiga, menimbulkan sikap saling membenci. Sikap namimah atau adu domba akan menghancurkan hubungan manusia. Dalam proses hancurnya hubungan manusia, sikap saling membenci akan ada sebagai perantaranya. Ragam sikap tercela yang selanjutnya yaitu mencari-cari kesalahan orang lain atau tajassus. Apa sih pengertian dari tajassus? Nah, secara istilah, tajassus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan memata-matainya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar sesama manusia. Maka dari itu, Islam telah melarang kita untuk melakukan perbuatan tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Entah itu dengan cara kita menyelidikinya secara langsung atau bertanya kepada orang lain. Setelah kita mempelajari tentang pengertian tajassus, kita akan lanjut belajar tentang bagaimana dampak negatif dari perbuatan tajassus. Adapun beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh perbuatan tajassus, yaitu yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan perbuatan tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain, itu berarti sudah mengingkari dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memerintahkan kita sebagai manusia untuk saling mengenal, memahami, dan menjamin dalam persaudaraan. Bahkan, perbuatan tajassus diibaratkan dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kemudian yang kedua, hubungan harmonis akan menjadi hancur. Dengan perbuatan tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain, itu akan menghancurkan hubungan kita dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dengan tajassus, kita akan diarahkan untuk mencari-cari aib atau rahasia orang lain
yang mana aib-aib dan rahasia tersebut memang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Selanjutnya atau yang ketiga, yaitu telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Seseorang yang hendak mencari kesalahan orang lain akan menggunakan inderanya untuk mencapai hasratnya. Ia akan menggunakan matanya untuk mengintip celah-celah kesalahan orang lain. Ia akan menggunakan telinganya untuk mendengarkan secara sembunyi-sembunyi perkataan orang lain. Dan ia akan melangkahkan kakinya kepada perbuatan yang hina tersebut. Dalam menghindari perbuatan tajasus, kita dapat melakukan beberapa upaya. Yang pertama, belajar berprasangka baik. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita sebuah contoh untuk berprasangka baik. Suatu hari ada satu kaum yang bertanya kepada beliau perihal tentang daging yang mereka terima dari kaum yang lain. Mereka tidak tahu apakah daging tersebut sudah disembelih dengan dibacakan bismillah atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah bismillah lalu makanlah. Nah, dari situ dapat diambil hikmah bahwa kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Melakukan introspeksi diri adalah jalan untuk menciptakan kedamaian dalam hidup, ketimbang harus menghabiskan waktu untuk mengganggu urusan orang lain. Dan yang ketiga yaitu boleh curiga dengan adanya bukti, tapi tidak patut berlebihan. Oke, untuk selanjutnya yaitu gosip atau ghibah. Apa sih gosip atau ghibah itu? Di sini ada beberapa pengertian. Di antaranya, yang pertama menurut bahasa yang berarti membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, menurut istilah yaitu suatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraannya tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Kemudian, bagaimana kedudukan gosip dalam Islam? Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan gosip karena dapat menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Di samping itu, perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya. Yang pertama, mendapat dosa yang lebih berat dari zina. Yang kedua, dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Kemudian yang keempat, merendahkan derajat manusia. Nah, untuk menghindari perilaku gosip, Imam Ghazali telah membagi dua cara, yaitu secara garis besar dan secara terperinci. Adapun secara garis besarnya, kita harus menanamkan keyakinan bahwa gosip yang dilakukan akan menghadapi murka dari Allah dan akan menghapus segala kebaikannya. Nah, kemudian secara terperinci yaitu dengan perhatikan sesuatu yang dapat mendorong seseorang melakukan gosip. Di antara contohnya yaitu menggunakan terapi perkataan. Contohnya, aku bukan orang yang suka membicarakan orang lain, atau perbuatan itu tidak bermanfaat. Dengan begitu kita akan terhindar dari gosip. Setelah mendengarkan dan mempelajari materi mengenai ragam sikap tercela, selanjutnya kita akan berlatih untuk mengerjakan soal.
sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur seberapa paham anak-anak mengenai materi pada kali ini. Latihan soal. Pertama, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Jelaskan cara menghindari fitnah yang dapat mengurangi kehormatan orang lain. Kedua, berita hoax sering kita lihat di dunia maya. Dengan kurangnya etika dalam bermedia sosial, kita bisa menjadi percaya pada hoax. Apalagi, hoax itu bersinggungan dengan keyakinan yang telah kita anut. Jelaskan cara memilih informasi yang tepat ketika bermedia sosial. Ketiga, sekarang marak kejadian perdebatan yang ditengarai oleh suatu permasalahan yang dadakan. Tidak sedikit orang yang terpancing emosi sehingga membuat perdebatan larut panjang. Bagaimana caranya menghindari perdebatan yang dapat menimbulkan emosi seseorang? Keempat, ketika orang lain tidak suka dengan kalian, ia akan berusaha mencari-cari kesalahan kalian. Bahkan, ia tidak akan segan-segan memberikan isu yang tidak benar mengenai kalian. Bagaimana sikap Anda menghadapi isu yang tidak benar? Kelima, gosip adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan, dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Jelaskan cara menghindari perilaku ghibah. Untuk yang ingin menjawab soal-soal tersebut, silahkan menulis jawaban di kolom komentar ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.